Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 10 UPW. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi teknik komunikasi di tempat kerja. Materi ini merupakan KD 31 dalam mata pelajaran komunikasi industri pariwisata. Ananda, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berarti sama makna. Suatu komunikasi dapat terjadi bila antara orang-orang yang berhubungan memiliki kesamaan makna mengenai permasalahan yang disampaikan. Menurut William C. Hemstreet, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu-individu melalui suatu sistem biasa, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi didefinisikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian pesan, informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Di dalam komunikasi terdapat unsur-unsur yang mendukung terjadinya komunikasi. 1. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Komunikator dapat berupa perorangan atau kelompok. Contoh, seorang kepala sekolah sedang berpidato di depan para siswa. Guru memberikan pembelajaran di depan siswa dan sebagainya. 2. Komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi atau pesan. Komunikan juga dapat berupa perorangan atau kelompok. Contoh, siswa yang sedang mendengarkan pidato kepala sekolah atau siswa yang sedang mendengar pembelajaran dari guru mata pelajaran. 3. Pesan atau message. Pesan adalah berita atau informasi yang mengandung arti atau inti yang disampaikan oleh komunikator. Pesan ini dapat berupa kata-kata, gambar, warna, bahasa, tulisan, perasaan, dan lain-lain. Contoh, rambu lalu lintas, spanduk, dan papan reklame. 4. Media. Media adalah alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, televisi, telepon, surat kabar, dan lain-lain. 5. Respon atau feedback. Respon atau feedback adalah tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Respon atau tanggapan ini ada namanya zero feedback, positive feedback, neutral feedback, dan negative feedback. Artinya, zero feedback yaitu pesan yang diterima oleh komunikan dari komunikator tidak dapat dimengerti oleh komunikan. Respon seperti ini dapat terjadi bila ada penggunaan istilah bahasa yang tidak sepaham. Positive feedback yaitu pesan yang diterima dapat dimengerti oleh komunikan
dan mencapai persetujuan sehingga komunikan bersedia berpartisipasi memenuhi ajakan terjadinya saling pengertian. Netral feedback yaitu respon yang tidak memihak. Artinya, respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator tidak mendukung ataupun menentang. Negative feedback artinya respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator bersifat merugikan atau menyudutkan komunikator sehingga dapat muncul rasa marah dan kritikan. Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dalam bekerja, Ananda harus dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi untuk dapat menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan tempat kerja. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama, lawan bicara. Siapa lawan bicara kita? Dengan siapa kita berkomunikasi? Akan berbeda berkomunikasi dengan pimpinan atau atasan, berkomunikasi dengan lawan jenis, atau berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, sikap badan. Sikap badan di sini maksudnya adalah pada waktu berbicara, hindari gerakan-gerakan yang merisihkan, misalnya memegang-megang rambut, menggoyang-goyangkan kaki, melipat kedua tangan ke depan, kemudian memasukkan kedua tangan ke dalam saku, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk berbicara di depan orang banyak, sebaiknya dengan melihat dagu lawan bicara dan hanya sekali-sekali melihat mata dengan tersenyum ramah. Yang ketiga, mimik wajah. Mimik wajah perlu diperhatikan, jangan terlalu serius atau tegang dan jangan pula terlalu santai. 4. Fokus. Fokus ini artinya kita harus memusatkan perhatian, pikiran pada pokok pembicaraan. Yang kelima, intonasi dan volume suara. Volume suara dalam berkomunikasi perlu juga diperhatikan sehingga tidak terlalu keras ataupun terlalu pelan. Menurut arah prosesnya, komunikasi dibedakan sebagai berikut. 1. Komunikasi satu arah. Kita kenal dengan nama one way communication. Artinya, komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi satu arah lebih bersifat persuasif, sehingga komunikasi ini sering disebut dengan komunikasi persuasif. Contohnya, atasan yang sedang memberikan perintah kepada sekretarisnya, sebuah baliho iklan produk yang sedang dibaca seseorang di pinggir jalan, dan komandan perang memberikan perintah kepada para prajuritnya saat perang. 2. Komunikasi dua arah, dikenal dengan two-way communication. Komunikasi dua arah merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik baik dari komunikator maupun dari komunikan. Komunikasi dua arah dapat terjadi secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi vertikal, komunikasi yang alirannya berlangsung dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dalam suatu perusahaan, komunikasi vertikal terjadi antara manajemen tingkat atas, menengah, hingga ke tingkat karyawan. Contoh,
komunikasi yang berlangsung antara atasan dengan bawahan. 2. Komunikasi horizontal, komunikasi yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan yang mempunyai tingkat kedudukan dan wewenang yang sama. Contoh, komunikasi antar karyawan yang satu level. Kemudian yang ketiga, komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan yang tingkat kedudukan serta wewenangnya berbeda. Contoh, komunikasi antara kepala bagian dengan kepala seksi. Yang ketiga, komunikasi ke segala arah. Komunikasi ke segala arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari beberapa komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi yang tingkat kedudukan serta wewenangnya berbeda-beda. Contoh, diskusi yang terjadi antara anggota rapat. Faktor-faktor yang dapat menghambat proses komunikasi adalah yang pertama, kurang cakapnya atau kurangnya kecakapan. Komunikator yang kurang cakap dalam menyampaikan pesan atau komunikan yang kurang cakap dalam mendengarkan pesan akan menghambat proses komunikasi. Cara mengatasinya, seorang komunikator harus banyak belajar dan berlatih untuk berbicara dan menulis, baik teori maupun praktek. Seorang komunikan juga harus belajar mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh komunikator. 2. Sikap yang kurang tepat. Sikap komunikator yang kurang baik, misalnya meremehkan komunikan, ataupun sikap komunikan yang kurang baik seperti kurang simpatik dan kurang memperhatikan akan menghambat proses komunikasi. Cara mengatasinya, antara komunikator dengan komunikan harus dapat menjalin sikap yang kooperatif, simpatik, penuh perhatian, dan lain-lain, sehingga pesan komunikasi dapat mencapai tujuan. 3. Kurangnya pengetahuan. Komunikator yang kurang pengetahuan akan tampak tidak menguasai materi pembicaraan, dan komunikan yang kurang pengetahuan akan sulit menerima informasi, sehingga proses komunikasi akan terhambat. Cara mengatasinya, komunikator dan komunikan harus menambah wawasannya. 4. Kurang memahami sistem sosial. Komunikator dan komunikan yang kurang memahami sistem sosial, baik secara formal dan informal, dapat menghambat proses komunikasi. Untuk mengatasinya, kedua belah pihak harus memahami kebiasaan masing-masing dan saling menyesuaikan diri. 5. Kesalahan bahasa atau semantik. Penggunaan bahasa yang memiliki arti ganda akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara komunikator dan komunikan, sehingga dapat terjadi kesalahpahaman yang akan menghambat proses komunikasi. Cara mengatasinya, pergunakan istilah bahasa yang tidak memiliki arti ganda. Selanjutnya, jarak fisik. Komunikator dan komunikan yang terpisahkan oleh jarak yang berjauhan akan mengakibatkan komunikasi menjadi tidak lancar dan efisien. Untuk mengatasinya, gunakan media komunikasi seperti telepon, handphone, email, dan lain-lain. Indera yang rusak juga dapat sebagai penghambat komunikasi. Komunikator atau komunikan yang memiliki indera yang tidak sehat dapat menghambat proses komunikasi.
Ananda, pada proses komunikasi, semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan, baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, suatu pesan atau informasi yang disampaikan hendaknya memenuhi 7 syarat yang kita kenal dengan 7C. Yang pertama, C yang pertama adalah completeness, artinya lengkap. Pesan atau informasi dapat dikatakan lengkap bila berisi semua materi yang diperlukan agar penerima pesan dapat memberikan tanggapan yang sesuai dengan harapan pengirim pesan. Yang kedua, conciseness, artinya singkat. Suatu pesan harus singkat, padat, tapi jelas. Pesan dapat dikatakan singkat bila dapat mengutarakan gagasannya dalam jumlah kata sekecil mungkin tanpa mengurangi makna, namun tetap menonjolkan gagasannya. Yang ketiga, consideration, artinya pertimbangan. Penyampaian pesan hendaknya menerapkan empati dengan mempertimbangkan dan mengutamakan penerima pesan. Yang keempat, concreteness, konkret. Penyampaian pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang gamblang, pasti, dan jelas. 5. Clarity, artinya kejelasan. Pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan, serta memiliki makna yang jelas. 6. C yang keenam, courtesy, artinya kesopanan. Pesan disampaikan dengan gaya bahasa dan nada yang sopan, akan memupuk hubungan baik dalam komunikasi bisnis. Yang ketujuh, C yang ketujuh, correctness, ketelitian. Pesan hendaknya dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan dengan benar. Teknik-teknik dalam komunikasi. 1. Teknik komunikasi semi-formal. 2. Teknik pendekatan komunikasi. 3. Teknik mendengar aktif. Beberapa teknik komunikasi dalam situasi semi-formal. 1. Informative communication atau komunikasi informatif. Artinya, komunikasi yang disampaikan harus memiliki informasi. Contoh, penyampaian berita di berbagai media. Pada teknik ini berlaku komunikasi satu arah. 2. Persuasive communication. Artinya, komunikasi ini bukan sekedar informasi, tetapi ada unsur ajakan. 3. Instructive communication. Komunikasi ini lebih mengarah kepada perintah, bersifat perintah. Biasanya teknik itu bisa digunakan antara atasan ke bawahan. 4. Human relation. Komunikasi yang mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Untuk melakukan hubungan komunikasi, biasanya digunakan teknik pendekatan. 1. Pendekatan emosional. Pendekatan ini bertujuan agar pesan yang disampaikan oleh komunikator bisa secara langsung
menyentuh perasaan komunikan. Teknik ini biasanya menggunakan kata-kata bujukan atau rayuan, bisa juga menggunakan konseling. 2. Pendekatan sosial budaya. Agar tersampaikannya pesan, dianjurkan komunikator memahami perilaku sosial serta budaya masyarakat setempat yang akan menjadi komunikan. Tujuannya agar komunikan lebih memahami serta tidak merasa tersinggung oleh pesan yang disampaikan oleh komunikator. Teknik mendengar aktif. Proses mendengarkan secara aktif dan efektif tidak hanya menggunakan indera pendengaran, tetapi perpaduan antara indera pendengaran dengan pikiran. Dalam teknik mendengar aktif ini ada 2 jenisnya. Yang pertama, mendengarkan secara evaluatif. Mendengarkan secara evaluatif artinya mendengar pembicaraan sambil mengevaluasi kata-kata yang diucapkan pembicara. Bentuk penilaian terhadap pembicara bisa dalam bentuk menolak, menyetujui, menyanggah, atau mendukung. Yang kedua, mendengarkan secara proyektif. Mendengarkan secara proyektif adalah mendengarkan dan berusaha membayangkan dirinya ke alam pikiran pembicara. Komunikasi efektif. Efektivitas komunikasi ditentukan beberapa hal. 1. Persepsi. Komunikator harus dapat memprediksikan atau memperkirakan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh komunikan. 2. Keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi mencakup beberapa aspek. 1. Aspek rank. Artinya, cakupan produk jasa komunikasi data yang dimiliki tergantung urutan, jenis, dan besar kecilnya manufaktur yang disesuaikan dengan karakteristik sistem informasi yang dibutuhkan. 2. Coverage. Jangkauan penyedia jasa komunikasi harus luas hingga daerah terpencil. 3. Unjuk kerja. Kekuatan atau sinyal yang kuat diperlukan untuk keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Biaya. Biaya perlu dipertimbangkan agar terjangkau dan efisien. Yang ketiga dari komunikasi efektif tersebut adalah ketepatan. Agar komunikasi tepat sasaran, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan kepada komunikan. 4. Kredibilitas. Komunikator perlu yakin bahwa komunikan dapat dipercaya dan sebaliknya. Komunikator juga harus bisa mendapat kepercayaan dari komunikan. 5. Pengendalian. Feedback atau respon dari komunikan harus bisa diantisipasi dan dikendalikan oleh komunikator sehingga tidak melenceng dari target komunikasi yang diharapkan. 6. Kecocokan. Komunikator dan komunikan harus dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan dari awal sampai akhir tadi dapat Ananda pahami dengan baik. Untuk Ananda kelas 10 UPW, saya harapkan tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.